Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Miss Rahmi di sini. Yuk, kita mulai belajarnya. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya, Miss Rahmi ingatkan kembali ya pengertian dan susunan dari teks eksplanasi. Jadi, intinya teks eksplanasi berisi fakta dan selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Bagian teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, baca teksnya dengan seksama. Kedua, temukan ide pokok atau hal penting dalam tiap paragrafnya. Ketiga, satukan ide-ide pokok atau hal-hal penting tersebut. Dan terakhir, perhatikanlah apakah kalimatnya sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Maka selesai sudah kalian meringkas teks eksplanasi tersebut. Saat kalian mencari ide pokok paragraf, perhatikanlah apakah dia berada di awal atau biasa disebut dengan deduktif, atau berada di akhir yang biasa disebut dengan induktif, bahkan mungkin ada yang campuran, yaitu berada di awal dan akhir paragraf. Sekarang, mari kita meringkas dari bacaan teks berikut ini. Di paragraf pertama, ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian ada hal penting di paragraf ini, yaitu pada kalimat kedua. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya juga berada di awal paragraf, dan ada hal penting pada kalimat selanjutnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir paragraf, namun Miss Rahmi hanya mengambil hal pentingnya saja, yaitu pada kalimat sebelum dari ide pokoknya ini. Selanjutnya yang keempat, ide pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Sekarang kita gabungkan ide-ide pokok dan hal-hal penting tadi. Kalian dapat mengurangi kata-kata yang tidak efektif, seperti ada pengulangan kata, dan periksa kembali apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, mari kita lakukan hal yang sama pada teks bacaan berikut ini. Di paragraf pertama, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Di paragraf kedua, ide pokoknya juga ada di akhir paragraf. Paragraf ketiga pun sama seperti tadi. Ide pokoknya juga ada di akhir paragraf. Kemudian, paragraf keempat, ide pokoknya ada di awal paragraf. Sekarang mari kita satukan ide-ide pokok tadi dengan hal-hal yang penting dari bacaan tersebut. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini Miss Rahmi menyingkat ide pokok dari paragraf kedua dan setelah dicek juga sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, apa kalian sudah paham dengan materi hari ini? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye-bye.